Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian, semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebenaran. Hidayah yang kita perlukan melebihi segalanya. Tanpa hidayah seorang sudah sesat sebagaimana kaum jahiliyah, di mana kesesatan mereka nyata diabadikan di Quran, hadis, dan sejarah. Hendaklah kita bersyukur lahir setelah Rasulullah diutus. Walaupun 1400 tahun yang lalu seakan-akan Rasulullah masih hidup di tengah kita. Sebagaimana keadaan seorang ulama besar Abdullah ibnu Mubarak ketika tetangganya atau murid-muridnya bertanya, "Syekh, kenapa engkau tidak pernah keluar menemui kami ba'da Isya?" Beliau menjawab, dan saya pernah tanyakan ini ke Syekh Walid kisah ini dan para asatizah ya, yang S3-nya hadis pernah membawakan juga. Bagaimana aku keluar ya? Sedangkan di hadapanku ada Rasulullah bersabda, artinya di hadapan dia dengan ada hadis dan para perawi, ada para sahabat, haddatsana Abu Hurairah misalkan gitu, dan tabi'in. Dan Abdullah ibnu Mubarak salah satu pakar hadis yang diunggulkan oleh Harun al-Rashid. Sewaktu ada kaum zindik memalsukan ribuan hadis, ada dua, salah satunya beliau yang memilah-milih setiap huruf, kata, dan kalimat panjang atau pendek, mana yang disisipi oleh si zindik ini, ya, memalsukan hadis, bukan sekedar memasukkan kata, ya, tapi memalsukan juga ribuan. Ya, Abdullah bin Mubarak. Nah, sebab itu jasa para muhaddits tidak terkira, hanya Allah yang dapat membalas. Karena Al-Quran Allah jaga langsung, hadis Allah jaga juga langsung dengan para muhaddits. Pelajaran kita sudah sampai di halaman 412, ya. Masih jilid 1. Ini pelajaran yang ke-134 atau sekian ya. Lihat di video saja nanti. Di mana babnya bab 6. Ya. Bab turunnya wahyu. Penulis
penyusun yaitu Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja LCMA tidak langsung. Begitu turunnya wahyu, saya pikir akan mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak, ya, berlembar-lembar beliau masih menjelaskan keadaan orang Arab, ya, karena penting, ya, karena ini sajian yang nikmat harum, ya, yang telah penulis sajikan kepada kita bagaikan makanan. Kalau makanan yang nikmat sekali, ya, nggak mau kita habiskan buru-buru, ya, pelan-pelan kita makannya santai, ya. Oleh sebab itu beliau belum, ya, ini ada berapa lembar, coba lihat tuh, bab turunnya wahyu, bab 6 dari 405, 406, 407, 408 sampai, ya, 412. Saya pikir juga masih ada nih, tapi masih diterangkan lagi. Ya, yang pelajaran kita kali ini adalah kondisi Jazirah Arab menjelang turunnya wahyu. Ya, mungkin anak-anakku sekalian sudah bisa gambarkan karena sudah banyak digambarkan tentang keadaan orang Arab sebelum turunnya wahyu, ya. Tapi ditambah lagi karena ini sifatnya sejarah, ya, sejarah hendaklah kita berulang-ulang agar kalau kita baca tuh enak, ya, kalau kita sudah lupa murojaah lagi agar nyambung, ya, begitu sifat buku sejarah. Kondisi Jazirah Arab menjelang turunnya wahyu. Nanti bahasa Arabnya biar Ustadz yang baca lebih lancar dan lebih enak, ya, dan pas. Jadi saya baca Indonesia saja dan terjemahan. Jadi ringan saya di sini. Kalau Ustadz yang mau ngasih murid-muridnya silahkan dites bacanya langsung. Kondisi Jazirah Arab menjelang turunnya wahyu. 412. Sebelum diangkatnya menjadi seorang nabi, telah tersebar di seantero Jazirah Arab, bahkan sampai ke negeri Syam, bahwa akan muncul seorang nabi yang diutus oleh Allah pada tahun ini, yaitu tahun di mana nabi diangkat menjadi seorang rasul. Bentar, ya, kita kembali ke belakang sedikit. Kita ingat waktu Nabi berjalan ke Syam bersama pamannya dan pembesar, lalu ketemu pendeta Bakhira, ya, lalu ditahan. Jangan kamu teruskan karena Heraklius sedang mengutus seluruh pasukannya ke seluruh arah untuk apa? Membunuh nabi baru. Ya, bukan main-main jadi nabi, ya, membunuh. Sampailah ketemu tapi dilindungi oleh Bakhira. Ya, kalau kisah itu benar maka pas apa yang ditulis ini. Syam lagi, ya, Nabi sedang berjualan, berjaga ke Syam sebagai, ya, anak kecil pemuda. Nanti para pembesar, orang tua istirahat, mungkin minum teh dan lain-lain, ya, beliau masih makan unta atau kendaraannya. Ya, kita kembali ke belakang sedikit. Orang ahli kitab telah mengetahui hal ini dari kitab suci mereka. Orang-orang Yahudi mengetahui dari Taurat mereka, dan orang-orang Nasrani juga mengetahui dari Injil mereka. Ya, di dalam Al-Quran Allah Jalla Jalal berfirman bahwa Nabi Isa, ya, alaihissalam mengabarkan kepada kaumnya. Tafadhal dibaca. Silakan. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu.
membenarkan kitab yang turun sebelum itu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya, surat As-Saff ayat 6. Inilah sifat-sifat dari orang yang tidak dapat hidayah. Ya. Makanya ada seorang muslim menggambarkan, ya, andaikan Nabi lahir di zaman sekarang di medsos, seluruh beritanya direkam. Dia bahkan membandingkan dengan Raja Romawi, Kaisar-kaisar Romawi baru lahir sudah tercatat sampai mati. Kapan dia jadi kaisar? Kaisar-kaisar Cina juga. Ini tulisan dari seorang muslim. Ya, saya geram baca itu. Apakah dia nggak baca Al-Quran? Bahwa dan dia tidak membaca sejarah Islam agamanya. Nabi bukan ditulis lagi, sebelum lahir ditulis. Apakah ada kaisar yang sebelum lahir ditulis namanya, lahirnya di mana, sifatnya apa? Ada nggak? Nggak ada. Sehebat-hebatnya tukang sihir mereka, ya nggak ada catatan. Kaisar Cina misalkan, ini anaknya akan lahir gini, namanya ini laki atau perempuan, belum laki perempuan ini mereka belum tahu. Kalau ini ismu Ahmad, ya namanya Ahmad, di Taurat, di Injil, bahkan dalam kitab-kitab Veda, kitab-kitab Hindu, ya namanya apa itu? Ya, kita nggak perlu pembuktian dari itu. Begitu. Jadi begitu indahnya ya sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak perlu medsos, nggak perlu. Ya, Allah Maha tahu. Ya, tepat. Dan Rasulullah itu dirahasiakan juga karena memang sedang dicari oleh kekuatan-kekuatan yang membenci. Ya, Yahudi benar-benar setelah tahu Rasulullah bukan dari kalangan mereka, benar-benar mau membunuh, memusnahkan. Ya, kita lanjutkan. Demikian juga orang Yahudi, sering mereka menyangka bahwa Nabi yang terakhir diutus adalah dari kalangan mereka, ya, Bani Israel. Oleh karenanya ketika mereka bertikai dengan penduduk Madinah, yaitu kaum Ansar, mereka sering sesumbar bahwa sebentar lagi akan diutus seorang nabi dan kami bersama nabi tersebut akan memerangi kaum Ansar. Ya, sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Silakan. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dan telah sampai kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai pada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ya, surat Al-Baqarah ayat 89. Orang Yahudi biasa kalau pernah orang jahiliyah, ya orang kafir kan jahiliyah. Kalau mereka kan ahlul kitab. Nanti akan datang dari kami ketua seluruh dunia, begitu membangga-banggakan. Ya, ini mereka memang sifatnya kayak gitu, Yahudi ini. Dan Allah melaknat mereka, ya begitu. Fala'natullah 'alal kafirin. Kenapa mereka disebut kafir? Karena kafir ingkar, kufur. Kafir. Kafir itu
menutup ya. Ini benih ditutup, to cover. Bahasa Inggrisnya juga to cover. Bahasa Arabnya petani itu disebut kafir karena menutup benih dengan tanah. Mereka menutup kebenaran yang sudah tampak jelas seperti matahari di siang hari tanpa awan, tanpa hujan, tanpa mendung. Ya, clear, crystal clear. Ini bahasa Inggrisnya crystal clear. Wadih. Sarabnya wadih, jelas. Nggak ada kesamaran. Tapi mereka menolak, ini kafir. Kalau masih samar-samar ya, turun apa enggak, ini jelas. Namanya ya, karena kesombongan. Dia inginnya Rasul yang dia ngatur Allah. Intinya dia ngatur Allah. Kok dari bangsa jahiliyah Arab, golongan yang nggak berpendidikan, bahkan illiterate, ya ummi, nggak bisa baca, dia sok ngatur Allah ini Yahudi. Memang sombong. Yahudi itu ngajak berantem malaikat. Siapa yang menurunkan wahyu kepadamu wahai Muhammad? Jibril. Oh, Jibril musuh kami. Na'udzubillah. Dia belum pernah lihat Jibril asli sebagaimana Rasulullah melihat Jibril. Gemeteran. Ya, karena sayapnya 600. Ya, menutupi di mana Rasulullah melihat, ya di situ Jibril. Begitu. Para ulama berkata, mengapa orang-orang Yahudi banyak tinggal di kota Madinah? Nah, ini pertanyaan. Karena mereka tahu di dalam kitab Taurat mereka disebutkan bahwa akan ada Nabi SAW yang akan berhijrah ke tempat yang banyak kurmanya. Lihat Dalail An-Nubuwah, ya. Ini dalam kitabnya. Dan mereka tahu tempat tersebut adalah kota Madinah. Sehingga mereka sengaja tinggal di kota Madinah dan menanti kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menyangka Nabi tersebut dari kalangan Bani Israel. Tetapi ternyata di luar dugaan mereka sudah mengetahui seluruh sifat-sifat kenabian. Sebagaimana dalam firman Allah. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, Al-Quran ayat 146. Ada nggak ayah kamu yang nggak kenal kamu? Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau ada musibah, ya mungkin ayahnya nggak tahu kenapa. Ya, alhamdulillah kan, anak-anakku sekalian, ayahnya kenal kamu kan? Dari jauh dengar suaranya, tahu jalannya, tahu. Itu seorang ayah. Mau dia punya anak 200 bisa kenal. Mungkin nama agak lupa, tapi kenal. Apalagi cuma 2, 3, 4. Ya, Syekh Walid Saiful Nasr waktu jumpa saya terakhir, anaknya 45-an, cucunya 100-an. Anas bin Malik satu kampung tuh keluarga anak, cucu, cicit dan Anas bin Malik itu yang didoakan oleh Allah. Ya Allah, ya limpahkan, banyakkan harta dan anaknya, atau harta dan anaknya. Itu Anas bin Malik. Ya. Seorang ayah kenal semua itu. Bahkan Anas bin Malik menyaksikan sampai 100 lebih anaknya meninggal duluan. Ya, yang satu begitu. Dia panjang umurnya. Nah, ini orang Yahudi kenal Rasulullah berdasarkan berita, baik berita Simai, mereka berbicara, atau Taurat dan Injil menceritakan tentang Nabi Muhammad. Tapi kedegilan mereka, kebodohan mereka, keingkaran mereka. Oh, toto kok Muhammad itu orang Arab. Wah, apa benar ini? Nah, dia protes ke Allah. Sombong,
aba wastakbar, sifat iblisnya keluar tuh. Ya, menolak lagi sombong. Nah, ini seorang akan mengenal baik anak-anaknya, bagaimana sifatnya, apa kesukaannya, bagaimana ciri fisik tubuhnya. Allah menggambarkan orang Yahudi mengenal Nabi SAW sebagaimana mengenal anak mereka. Artinya mereka benar-benar mengetahui sifat Nabi SAW. Namun ada satu sifat yang tidak mereka ketahui, yaitu bahwa Nabi tersebut dari bangsa Arab. Ini hikmah. Hikmah di mana Allah menyembunyikan dan menampakkan. Semua terserah Allah. Allah kabarkan namanya, Allah kabarkan tempat beliau salah akan datang atau berhijrah dan lain-lain. Tapi ya, siapanya, bangsa mana disembunyikan. Salah satu hikmahnya, kalau kita flashback di sini saya belum baca, ya. Di sini nggak tahu ditulis apa enggak. Salah satu hikmahnya ini dari saya. Begitu Heraklius tahu mimpi ada api yang dari daerah Palestina membakar rumah-rumah Firaun atau orang Mesir, langsung dia tanya ahli nuzumnya atau dukunnya, ramalnya, dia bilang akan ada kekuasaan dari orang Palestina yang akan menghancurkan kerajaanmu. Apa kaget dia? Apa perintahmu? Bunuh saja setiap anak, begitu. Ya wallahu a'lam. Karena ilmunya dia tahu. Sebetulnya Heraklius juga tahu Nabi Muhammad akan lahir. Ya. Itu Musa ya, bukan Heraklius. Itu Musa tahu Firaun tahu akan ada orang yang dari Palestina suatu yang punya kekuatan yang akan menghancurkan. Dulu para dukun itu bisa dapat berita-berita gitu karena Rasulullah belum diangkat. Setelah Rasulullah diangkat jadi nabi, dukun setan tidak bisa kerja sama dengan dukun karena dijaga setiap lapisan langit ya dengan rujuma ya lisyayatin, bintang-bintang yang mengejar ya begitu. Jadi setan itu lemah ya, jangan kamu takut ya, kamu hafalkan ayatnya inna kana kaida syaitan dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah kalau kita kuat. Saya kemarin tertawa sendiri melihat ceramah seorang ustaz ya dari Kalimantan. Dia lama di Madinah, dia sempat di Arab lah dia lama. Dia cerita bahwa di Arab itu ada polisi khusus nangkepin dukun. Kalau sini kan KPK untuk yang korupsi, apa itu busa untuk kriminal. Jadi di sana ada polisi, diduga dukun, sudah diselidiki dan lain, tangkap dia. Dan yang nangkapnya di masjid, ditunggu sampai keluar dari masjid. Ya, Ustaz Ahmad nih, Ahmad Zainuddin, ya cerita begitu. Ya, sanadnya ke situ. Kalau beliau salah ya saya salah. Saya sanadkan, saya percaya beliau. Jadi begitu keluar ditangkap, ya, sama polisi anti dukun. Nangis tuh dukunnya. Tanya, kamu takut ya? Polisinya nanya. Bukan gitu, aku nangis. Kenapa? Aku jin ini ribuan banyak. Kenapa nggak masih tahu kalau saya mau ditangkap? Jinnya pada khianat semua. Ketawa aja itu yang nangkap polisi. Nggak bakal mereka nolong kamu. Kami keluar baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kabur itu jin. Itu doa yang kamu hafal kan? Siapa yang masih belum hafal? Kalau keluar rumah baca itu. Hafal semua kan? Itu. Ada yang tahu artinya? Coba kasih mic-nya. Siapa yang berani dapetin ini? Siapa yang arti? Ya, itu. Siapa? Ibrahim. Ya, baca. Artinya dan baca doanya. Doa
sebelum keluar rumah. Ya, silakan. Doa sebelum keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Dan tiada dari kepada selain dari Allah. Masya Allah. Itu namanya Umar ya? Ibrahim. Jazakallah khairan, akhi Ibrahim. Ustaz Ibrahim, calon Ustaz, insya Allah. Doakan. Dan juga Umar nih. Dan yang lainnya insya Allah. Yang jangan berkecil hati. Jazakallah khairan. Itu sudah hafal, artinya juga diamalkan. Ya, setan jin takut, padahal dia dukunnya punya ribuan, karena banyak jin saya nggak ada kasih tahu informasi, dikhianati dia. Kenapa? Yang nangkep punya senjata dari Allah, pencipta jin, pencipta setan, pencipta dukun ini, pencipta alam semesta. Dia minta sama jin, siapa yang ciptain? Allah. Menangkap dua ini minta tolongnya sama Allah. Kita nggak ngelihat setan, setan ngelihat kita. Setan tidak lihat Allah, Allah ngelihat setan. Nah, kita kan nggak lihat setan, jadi atau dipukul kadang-kadang mungkin, ya biasanya nggak ada. Kalau setan diberi kekuasaan tiap jalan kesandung kita ditonjok, bonyok kita, ya, kan bonyok. Makanya nggak ada kemampuan kita itu. Kecuali pada orang-orang tertentu yang biasa berhubungan perjanjian dengan setan, jin yang jahat. Oleh sebab itu aneh, si dukun bingung. Kenapa mereka nggak ngasih tahu saya? Khianat mereka ini. Ya, makanya jangan berhubungan dengan setan, jin. Mereka lemah kata Allah. Ya, begitu. Kenapa kita membicarakan setan? Ya biasa. Jin-jin yang ngasih tahu Raja Hercules atau Firaun itu sama. Mereka bisa ngasih tahu setengah-setengah. Di mana Muhammad? Nggak tahu. Karena Allah jaga. Di mana itu Musa? Di dalam rumahnya. Ini Firaun yang ngebunuhin begitu banyak. Nggak tahu ini calon penghancur kerajaannya. Main sama dia, dijaga istrinya, makan, dijaga pengawal, hidup enak, ya sehat kayak pangeran. Itu ya. Wa makarullah innallaha khairul makirin. Ya, silakan. Benar nggak? Ya, mereka bertipu daya pada Allah, Allah lebih canggih tipu dayanya. Musuhnya di depan, di dalam tidur satu istana. Ya, makanya kan waktu penulis ya Ustadz Firanda waktu membandingkan antara Rasulullah SAW dengan Musa AS. Coba itu baca 410. Ustadz Jun, baca ayatnya itu. 410. Qala Hah? Oh, mati. Ya silakan. Enggak apa-apa, santai aja. Udah kebuka lagi? Di sini? Ya sini bisa. Oh. Baik, saya baca. Qala alam nurabbika fina walidaw walabista fina min umrika sinin wa fa'altaka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini ucapan Firaun kepada Musa alaihissalam. Firaun rahmatullah kepada Musa diabadikan di Quran surat Asy-Syu'ara 18-19. Rasulullah terjaga dari aib, dari kekurangan. Firaun Musa terjaga juga, maksum juga. Dia pernah mukul orang, gampar, kesalahannya apa, gampar mati, ya kabur karena mau ditangkap sama Firaun, ya begitu. Dan waktu Firaun mendakwahkan tauhid, dibalas sama Firaun. Waktu Musa mendakwahkan tauhid kepada Firaun, Firaun balas. Coba apa katanya?
Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih anak-anak dan kamu tinggal bersama kami ya beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, yaitu membunuh orang, dan kamu termasuk golongan orang yang tidak membalas guna, tidak membalas budi. Ya, Asy-Syu'ara ayat 18-19. Ya begitu. Nah, begitu kebaca sejarah gitu. Kita bisa balik ke belakang sedikit. Jangan jauh-jauh baiknya. Ya, padahal kita sedang menjelaskan tentang mereka tahu ya kembali ke halaman 412. Ya, sudah sampai 414. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW seperti dengan mengetahui anak-anak mereka. Ini informasi dari Allah. Ya, Allah nggak akan salah. Allah mengetahui pandangan mata mereka, detikan hati mereka, bersitan hati, akal pikiran mereka. Tahu, maka ditulis. Dan orang-orang Islam, orang-orang yang paling berbahagia. Coba Allah membocorin Yahudi, ngasih tahu ke kita. Enak kan? Gak usah kirim intel. Gak usah. Yahudi itu kayak gitu. Kita percaya Allah. Gak harus mengeluarkan biaya ini itu. Dan yakin sifat ilmu ini ainal yakin ya. Apa itu? Qat'i dalil. Kuat dalil itu. Quran. Cuman tafsirnya harus benar. Gitu. Mereka menyangka Nabi tersebut sebagaimana Nabi-Nabi lainnya adalah dari bangsa Israel. Ini orang Israel, Bani Israel keasikan. Ya. Dari Ibrahim mempunyai anak Ishak, terus Ibrahim Israel, terus Yakub, Yusuf, Musa, Isa. Tahu-tahu mereka sudah kayak orang, kamu kan suka main bola kan? Ada grup A, grup B. Ini grup B menang terus. Ya, menang terus. Nah, pas pertandingan besar, ditonton banyak orang, wah mereka sudah bangga, pasti kita menang, tenang aja, santai aja. Hadiah di tangan kita itu. Gua taunya kalah sama grup A. Malunya kayak apa? Ya. Nah, Yahudi itu begitu. Mereka udah ya menyepelekan bangsa lain, sudah terlalu banyak Allah kasih kenikmatan dari bangsa Rim. Dari Ishak alaihissalam terus lahir ya, silakan nanti dilihat silsilah itu. Ya. Mereka menyangka Nabi tersebut sebagaimana nabi-nabi lainnya adalah dari bangsa Israel, seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan seterusnya. Karena itu, setelah mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab, dengan serta merta mereka tidak mau beriman karena mereka menyangka bahwa agama mereka adalah agama spesial untuk bangsa mereka saja, dan mereka mengklaim hanya mereka yang masuk surga. Mana-mana ini sesatnya. Satu, menolak Nabi Muhammad SAW. Dua, mereka sudah mengaku anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Mereka yakin masuk surga. Andaikan mereka disiksa, katanya 1 hari 2 hari aja. Dia nggak tahu 1 harinya akhirat. Ya, semua pakai ilmu mereka, tapi syubhatnya jelas. Ilmu ada, tapi syubhatnya lebih banyak daripada ilmu yang benar. Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan dari riwayat sirah Ibnu Hisham, orang-orang Ansar masuk Islam karena banyak sebab. Di antaranya karena mereka sering mendengar orang-orang Yahudi berkata, sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami akan bunuh kalian. Niatnya jahat banget. Sudah niat banget mau ngebantai satu golongan dari dulu sampai sekarang. Ya, niat banget memusnahkan. Ya, begitu.
Ini lihat sirah Ibnu Hisham, ya, Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang terputus. Begitu datang Nabi tersebut, maka orang-orang Ansar sudah beriman, ya, dahulu sebelum orang-orang Yahudi. Ya, kadang-kala orang yang disepelekan dari kecilnya atau jadi pembesar, dunia akhiratnya, agamanya bagus, bisnisnya bagus, ya. Jangan pernah meremehkan orang. Kita nggak tahu setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi dia, ya. Yang biasa meremehkan nggak jadi apa-apa, kerjaan nggak punya, pendidikannya itu aja, bahkan di antara mereka ada gelandangan, pemulung, ya pemulung nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada kerjaan, halal-halal saja, ya begitu. Tapi nggak bisa apa-apa. Apalagi menuntut ilmu. Kemarin saya menyimak kajian yang bagus sekali, ya, Ustadz Dr. Emma Ayatullah, ya, MH Ayatullah. Tidak akan ada 4 orang ini yang bisa benar-benar menuntut ilmu, ya. Satu, apa itu satu? Orang ingat? Satu ingat nggak? Satu orang yang apa ya? Kerjanya kayak security. Dia bilang, bukan saya nih. Ini ucapan dari Yahya bin Ma'in, ahli hadis, pakar hadis. Sudah jago jarah wa ta'dil. Yahya bin Ma'in katakan nggak akan ada nih dari 4 orang ini ahli ilmu. Satu, orang yang kerjanya ronda, ahli ronda, katanya ahli ronda, ahli hirasah. Ya, karena dia ronda aja. Biasanya ronda diikuti main-main gaple, minum-minum. Hati-hati. Tapi nggak selalu. Saya pernah baca, saya nggak sempat cari. Syekh Mukbil dulu di Saudi dia pernah jadi security, ya. Tapi mungkin nggak bagian siangnya kali, security apa gitu. Allah alam. Ya. Ini yang ronda, yang malam. Karena nggak bisa ngapain orang ronda. 2, juru tulis, qadhi. Di pengadilan dia cuma nulis saja. Pulang masuk, begitu duduk. Yang pintar ya hakim, pengacara, barrister, lawyer, begitu. Dia cuma manggil, pulang, duduk. Ini orang nggak susah mencari ilmu. Kalau prosesnya gitu bertahun-tahun lah. Ketiga, ya, ketika dibilang anak alim ulama, anak ustadz, susah nyari ilmu. Susah dapatnya karena udah ketutup sama ustadz, anak bapaknya, ya. Dia kadang-kadang nggak tahu apa-apa, tapi bapaknya alim pula, di mana-mana diajak makan itu, akhirnya nggak belajar. Dia sudah menggantungkan nama besar bapaknya. Ini bukan kata saya, tapi ustadz juga adil. Ini bukan mutlak. Karena apa? Imam Ahmad mempunyai anak Abdullah, itu ahli hadis, soleh, bertakwa, jadi nggak mutlak, ya. Terus banyak disebut imam-imam lain, ya. Bisa iya, bisa tidak, tapi hati-hati. Yang bapaknya udah terkenal, ya, alim, biasanya anaknya susah, ya. Makanya jangan mengandalkan ayah. Seperti kamu, alhamdulillah bagus kamu. Berjuang sendiri, menghafal. Ayah kita boleh nggak hafal Quran, saya harus hafal. Ya, ayah saya nggak hafal hadis, saya harus hafal. Ayah saya nggak bisa bahasa Arab, saya harus bisa bahasa Arab. Begitu anak-anak. Itu motivasi bagus sekali. Saya senang itu. Ya, itu 3 itu. Keempat, saya agak lupa. Keempat, insya Allah next time, insya Allah. Ustaz Jun ingat yang keempat? Sudah sampai situ pelajaran. Bagus sekali itu. Dia doktor dalam hadis, lulusan Madinah. Dan saya lihat tadi sebelum saya ke sini, saya lihat anak-anak ustadz itu sedang di Madinah. Ya, nggak perlu kita sebutkan. Semoga mereka jadi ulama. Itu anak-anak ustadz semua. Ya, nggak mutlak. Begitu. Mau azan dulu?
Ya, silakan azan. Begitu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya, ini ucapan Yahya bin Ma'in yang Imam Ahmad saja menghormatinya. Ya. Jadi boleh kita ambil.
Kalau saya tidak salah yang keempat, nanti saya rujuk kalau saya salah, yaitu orang yang kemauannya lemah. Baru masuk pesantren, saya nggak kuat kali, ya, baru disuruh hafal, buru-buru saya hafal Quran, ya, juz apa aja nggak hafal, begitu. Ya, mungkin itu karena banyak sekali nasihat. Ya nanti kita koreksi. Dan ini dengan bahasa Arbaatun, ya, la tu'nisu minhum rusyda, ya, Arbaatun la tu'nisu minhum rusyda. Ada 4 golongan orang yang tidak bisa diharapkan kehebatannya, kemajuannya, petunjuk kebaikannya. Udah 4 orang ini. Kecil sekali kemungkinan dia jadi orang hebat. Dia jadi penghafal Quran, jadi ustadz ini itu. Karena latar belakangnya seperti itu. Ya tadi Harisun Darbi. Ya Harisun Darbi hobinya begadang, tapi bukan untuk ilmu. Ngobrol, main catur, main game. Ya, dari ba'da isya sampai subuh main game, tato subuhnya dikit lagi subuh ketiduran, subuhnya kesiangan, terus tato mau jadi ulama yang kayak gini, ya. Terus anak ustaz yang ngandelin kehebatan bapaknya, dia belajar juga enggak. Ilmu itu bukan nurun, tahu kan nurun? Ilmu cahaya, bukan nurun Indonesia. Ilmu nggak bisa diwarisin, ya, begitu. Ya, ketiga tadi, apa yang ketiga tadi? Sudah lupa, ada yang nyatetnya? Saya tadi ingat kan, udah ketiga yang kalau lupa, yang lupa itu 4. Tapi 4 saya ingat kira-kira itu. Yang orang nggak ada semangat, baru masuk pondok, ayah nggak mungkin saya bisa jauh dari, ya, sudah yang mungkin sudah kata, nggak usah belajar yang begini. Begitu. Yang ketiga tadi apa? Nggak ada nyata, kan udah anaknya ulama udah. Yang kedua itu, oh iya, yang ketiga tuh benar. Yang kedua tadi penulis, cuma nyebut nama aja, pulang. Yang pintar hakimnya, lawyer, pengacara, ya ada lawyer, ada judge. Kalau bahasa Inggrisnya ada lawyer, judge, lawyer, ya, notaris, barrister, banyak. Itu yang pintar-pintar. Kalau cuma manggil asal bisa baca aja, kecuali namanya bahasa asing. Nah yang keempat tuh orang yang lemah keinginannya. Sudah, jangan diharapkan orang-orang yang kayak gini. Maka kamu gak boleh, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu selingan sedikit tentang keadaan, ya, manusia berdasarkan menuntut ilmu dari Yahya bin Ma'in. Baik, tadi kita sampai, ya, disebutkan para nabi yang dari Bani Israel. Sungguh Allah memanjakan, memuliakan mereka dengan hikmah, ya, seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semua, ya, dari Bani Israel. Begitu. Dan tadi sudah sampai begitu datang Nabi tersebut, maka orang-orang Ansor sudah beriman dahulu sebelum orang-orang Yahudi. Begitu Nabi itu dari bangsa Arab dan bukan Bani Israel, tapi dari Ismail, ya, orang Arab beriman langsung, ya, karena dia tahu, alhamdulillah ini yang beriman, ya. Tapi ada Arab-Arab degil, bahkan keluarga seperti Abu Jahal, bodoh sekali. Padahal kalau dia ngaku ponakannya, dia terangkat sebagaimana Hamzah, ya, dan lain-lain. Begitu. Ini sombong bener asli, maka ditahu itu di Quran. Sudah itu saudara Arab, ya, Quraisy, satu bapak satu kakek. Ujungnya itu apa?
Itu fikir. Si Quraisy itu disebut fikir. Oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ketika Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan kemudian bertanya tentang ciri-ciri Nabi. Ia mendengar ada Nabi yang sudah muncul, bertanya tentang pengikutnya, nasabnya, sifat-sifatnya. Ternyata persis dikatakan bahwa Nabi tersebut akan menguasai kerajaanku dan aku ingin membaiat dia, kata Heraklius. Tetapi dia tidak menduga kalau Nabi tersebut muncul dari bangsa Arab. Heraklius ini kekuasaannya itu hampir separuh atau setengah dunia. Ya, begitu kagum, begitu senangnya dia mau baiat. Ya, ciri-cirinya udah jelas, ingin baiat. Tapi dia agak merasa terhina. Kok bangsa Arab sih Allah pilih begitu? Istilahnya pada kecewa ini. Ya, begitu. Heraklius pun mengetahui bahwa salah satu ciri Nabi tersebut adalah berkhitan. Makanya utusan itu diperiksa sama pengawal, periksa mereka. Laporan, ya mereka berkhitan semua. Orang Quraisy berkhitan. Quraisy berkhitan, semua Arab berkhitan karena tradisi dari Ibrahim, Ismail terus. Ya. Mereka berkhitan. Heraklius mengetahui bahwa salah satu ciri Nabi tersebut adalah berkhitan. Kemudian dia mengumpulkan para pembesarnya, maka para pembesarnya mengatakan, lihat waktu bab khitan ada perbedaan pendapat kan di awal-awal bab, yaitu apakah Rasulullah lahir langsung berkhitan? Ya, ini lemah. Yang kuat adalah dia berkhitan atas prakarsa kalau masalah kakeknya, yaitu udah lama lewat itu. Ya, begitu. Karena kalau Rasulullah berkhitan kemungkinan kakeknya langsung masuk Islam kali. Gitu ya, bukunya seperti itu. Mereka para pembesar menyatakan, jangan khawatir wahai raja. Kalau ternyata Nabi tersebut dari kalangan Yahudi, maka kita akan bunuh. Coba lihat, raja juga udah punya siasat. Jadi kelahiran Nabi sudah dipolitikin, jadi bahan perbicaraan kekuatan. Politik aslinya itu sesuatu dalam rangka menyusun kekuatan, ingin berkuasa. Ya, jangan khawatir wahai raja. Kalau ternyata Nabi tersebut dari kalangan Yahudi, maka kita akan bunuh, ringan saja. Lalu Heraklius berkata, apakah orang-orang Arab juga berkhitan? Mereka berkata, ya, orang-orang Arab juga berkhitan. Dan ternyata Nabi terakhir bukan dari Yahudi, tetapi dari kaum Arab. Kalau Yahudi aja dibunuh. Nah, tahu-tahu Arab. Mungkin strategi plan A, plan B, siasat A, siasat B belum dibicarakan mungkin. Kemudian Heraklius mengumpulkan seluruh rakyatnya. Seluruh pintu istana ditutup dan berkata, nah ini menegangkan bab ini. Ya, kita sudah saya pribadi baca beberapa kali, tapi selalu sedih ya melihat kekafiran Heraklius. Wahai rakyatku, ditutup nih semua. Seperti kamu nih, saya Heraklius, naudzubillah, cuma permisalan, ditutup pintu-pintu, tutup. Lalu Heraklius ngomong, wahai rakyatku, telah muncul seorang nabi dari kalangan Arab. Berbaiatlah, nah ini kan bagus. Berbaiatlah kepadanya, niscaya kalian akan beruntung. Bener nih otaknya, belum koslet. Ya, maka rakyatnya gaduh, panik, kamu panik nih. Orang lari ke sana, kita udah kunci, mau lari kemana? Panik pokoknya. Ya, maka rakyatnya gaduh dan ada suara hiruk pikuk. Mereka ingin keluar dari istana, ternyata semua pintu sudah dikunci. Ketika Heraklius sudah melihat bahwa rakyatnya tidak akan beriman kepada, tidak beriman, maka ia berkata, ya ini, ya lihat panik semua, dia berkata lagi, tenanglah rakyatku, aku hanya menguji iman kalian. Ternyata
iman kalian jempol, ya, kuat. Ini orang yang muzab-zab, ragu-ragu, penuh keraguan. Padahal sudah benar kata-kata pertama. Padahal Nabi SAW telah mengirim surat kepada Heraklius mengatakan, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, fa'in tawallaita fa'inna alaika ismun ya la arisin ya arisin, ismul arisin. Aslim taslam, masuk Islam, udah dapat surat dari Nabi baru yang aku Nabi dari Muhammad SAW. Ya, singkatnya suratnya, masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Kalau kau mengingkari ajaranku, maka kau akan mendapatkan dosanya para pengikutmu, yaitu rakyatmu. Kalau rakyatnya ada 1 miliar, dia bohongin semua, dosanya numpuk, ya, rekening dosanya itu nggak tahu kayak apa. Kalau fulus enak, rakyatnya pada masukin ke rekening raja. Tapi kalau dosa dia tanggung, itulah beratnya seorang pemimpin. Dia sudah benar, padahal wahai rakyatku, berimanlah, bayatlah, ya begitu. Ini hadis Bukhari ini, ya nomor 7. Panjang ini cerita dia harus, ya, hadis Bukhari. Silahkan itu kalau mau baca ulang lagi buat ilmu, silahkan. Nabi sudah mengingatkan jika Heraklius tidak mau beriman, maka bukan hanya dosanya sendiri, tapi juga dosa rakyatnya ditanggung. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati anak-anakku, kalau kamu suatu saat Allah angkat derajatmu menjadi pemimpin, punya perusahaan, punya pondok, punya yayasan, punya lembaga, punya pabrik, hati-hati. Ya, tetap ajarkan. Kalau mereka nggak mau sholat, kasih tahu. Ya, waktu sholat tutup, ya istirahat dulu, kita sholat sama-sama. Kalau rugi gara-gara itu nggak apa-apa, kita untung di akhirat. Dan insya Allah nggak akan rugi. Ya, di sini alhamdulillah boleh bikin masjid di pabrik, di banyak. Kamu belum tahu rasanya hidup di Australia. Ustaz hidup di Australia 17 tahun, kerja di pabrik, orang-orang pada mau sholat susah. Akhirnya Jumatan di pojok-pojok, ya. Ustaz kadang-kadang khotib, gelar tikar, nggak ada masjid jauh sekali. Sini nengok dikit masjid, nengok kiri masjid. Suara azan bertahun-tahun, sekarang nggak ada azan. Ada masjid nggak boleh azan keluar, diukur pakai desibel. Tahu desibel? Ustaz pernah ceramah khutbah, atau ada petugas datang ukur suaranya keras nggak? Ya kita waktu itu matiin aja. Ya. Dipikir kita kayak agama lain, pakai piano, pakai musik, enggak. Mereka senyum-senyum, tapi petugas tetap datang. Bersyukur kita. Di sini nggak ada yang pakai petugas ngetes suaranya. Yang 2 aja ada yang teriak-teriak. Terutama Ramadan. Nah, kebablasan juga nggak boleh kayak gitu, ganggu tetangga, kasihan. Ya, semoga Allah kasih hidayah kita semua. Masuk Islam tuh selamat. Islam adalah keselamatan. Aslim taslam Islam. Ya, itu nama Allah. Allahumma antas salam, minkas salam, begitu Pak. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Tinggal ya. Kasih. Tentang perkataan Raja Heraklius itu apa di dalam wahai rakyatku itu sebenarnya apa? Nah, wahai rakyatku, telah muncul seorang nabi dari kalangan Arab, berbaiatlah kepadanya. Sudah? Ya, berbaiatlah kepadanya, niscaya kalian akan beruntung. Heraklius ya ini
Syekh Utsaimin menyatakan dia ini orang zaki, pintar, tapi nggak takki, tidak bertakwa, tidak takut pada Allah. Pintarlah raja, kalau raja bodoh repot rakyatnya, ya begitu. Demikian anak-anakku sekalian, ya kita akhiri kajian kita malam ini. Semoga nanti bisa dapat kita teruskan, nggak tahu di bab yang mana, dan selalu ya, diingat pelajaran karena ini pelajaran dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana para tabi'in, pelajarilah sirah atau maghazi termasuk sirah Nabi karena dia adalah ilmu dunia dan akhirat. Pasti kita dapat akhirat di sini. Tambah beriman, tambah cinta pada Nabi, dan setiap baca padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang paling banyak bersalawat dan tidak nunggu hari Jumat, yaitu orang pembaca ya Al-Quran, ya hadis Nabi, penghafal hadis paling banyak baca bersalawat, ya dan benar, bukan sekedar baca teriak-teriak, bukan. Salawat ini indah, ini adalah pujian kepada Nabi dengan benar caranya diajarkan oleh Allah. Ya coba lihat dari halaman yang kita baca, kalau kita mau lihat sedikit berapa salawat yang kita baca, ya, dan Allah Jalla Jalaluhu di halaman 412, ya Nabi Isa alaihissalam, bukan sekedar kepada Nabi Muhammad tapi Nabi Isa juga Allah Jalla Jalaluhu, ya begitu. Rasulullah SAW 413, ya Nabi 414, nah sifat Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, ya dan hanya kalau kita lagi baca gini kamu ikutin. Kita pernah dimarahin oleh Syekh Walid, ya kamu jangan jadi orang pelit, bakhil mendengar nama Nabi SAW, cuman yang baca aja, ikutin, nggak harus keras-keras, ya SAW begitu. Biasakan nanti kalau kamu daurah hadis 1 bulan, selesaikan Bukhari atau Muslim, ya kalau syekhnya galak, ya kamu dibentak-bentak terus. Ya, kalau kita baca Ustaz Jim salah baca sallallahu, padahal Nabi sallallahu, begitu. Ini adalah nikmat membaca Quran, hadis dan sirah Nabi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajid, terima kasih. Siapa aja? Kamu ya boleh.